Denji, seorang bocah miskin yang tidak bisa menemukan melon untuk dia pegangi. Namun, semua itu berubah ketika dia menjadi seorang iblis yang membuat banyak wanita mau membuat bayi bersamanya. Berawal di sebuah pagi yang indah, Denji bangun di rumah kandangnya dan bersiap untuk pergi bekerja. Sambil berjalan, dia menghitung berapa banyak uang yang dia hasilkan dari menjual ginjal mata kanan sekaligus biji sebelahnya yang ternyata itu cuma 2 juta sehingga masih akan sangat lama baginya untuk melunasi semua hutang yang berjumlah 38 juta. Tiba di lokasi tujuan, Denji langsung saja mengeluarkan iblis anjing Sigma peliharaannya yang bernama Pochita untuk merodok iblis tomat ini sampai tidak bisa berdiri lagi. Dengan bos Yakuza yang senang dengan kinerja cepatnya, Denji langsung dibayar 400.000 yang tentu cuma dia terima 70.000 sebab dipotong hutang dan sewa kandang. Karena masih harus bayar air dan listrik, uang yang tersisa cuma 2.000 yang sehingga terpaksa dia dan Pochita hanya bisa makan sepotong roti selama 1 bulan ini. Sementara itu di dekatnya, terlihat anak buah bos Yakuza ini bertanya kenapa dia mempekerjakan Denji yang ternyata itu semua karena hutang ayahnya sehingga dia akan melakukan apapun yang dia minta. Menghampiri dan menawarkan akan memberi uang 100 jika mau makan udut ini. Tentu saja Denji dengan senang melakukannya yang ternyata dia cuma pura-pura memakannya. Kembali ke rumah kecil ini sambil makan sepotong roti. Denji curhat kepada Pochita tentang betapa mengenaskannya hidupnya sebab membeli selai untuk roti saja tidak bisa. Berharap agar suatu hari dia bisa mendapat seorang gadis yang mau menggelitiki bijinya yang tinggal 1 ini. Denji kembali mengingat hari kematian ayahnya, di mana saat itu juga Yakuza memintanya untuk membayar uang 700.000 di esok harinya, yang jika tidak dilakukan maka dia akan dijadikan makanan hewan peliharaan. Merasa putus asa dan mau mengakhiri hidupnya, saat itu juga dia bertemu dengan Pochita yang mau memakannya. Merasa pasrah dan memintanya mengakhiri ini dengan cepat. Ketika mendekat, ternyata tubuh Pochita terluka sehingga karena menyadari nasib mereka berdua sama, Denji langsung memintanya untuk meminum darahnya agar tetap hidup, di mana saat itulah Denji mengatakan agar mereka saling membantu satu sama lain mulai saat ini, karena dialah Denji memutuskan untuk tetap hidup. Kembali ke saat ini, Denji menceritakan cita-citanya kepada Pochita agar bisa hidup seperti orang biasa, di mana tiba-tiba dia batuk sampai mengeluarkan darah. Didatangi oleh Yakuza malam-malam begini, Denji dibawa ke sebuah pabrik terbengkalai untuk menjalankan tugas yang ketika sampai di sana, kelakuan bosnya nampak sangat mencurigakan, bahkan sampai mengatakan bahwa dia sudah tidak dibutuhkan lagi. Ditusuk dari belakang oleh zombie, ternyata para Yakuza telah menjual diri mereka ke sebuah iblis untuk mendapat kekuatan yang malah mengubah mereka menjadi budak dari iblis zombie ini. Memerintahkan para zombie untuk segera melenyapkan Denji dan membuangnya ke tempat sampah. Denji yang mencoba kabur sekuat tenaga ternyata sia-sia sebab dengan tubuh lemahnya, Denji langsung diserang oleh sekumpulan zombie ini sampai tubuhnya tidak menyatu lagi. Berakhir di tempat sampah, darah Denji yang mengalir ke mulut Pochita berhasil membangunkannya. Mengingat perkataan Denji untuk mengambil alih tubuhnya jika dia mati nanti dan pergi dari tempat ini untuk menjalani kehidupan yang dia ceritakan kepadanya selama ini. Ketika Pochita menyatukan kembali tubuh Denji dan berubah menjadi hatinya di alam bawah sadar, dia mengatakan kepada Denji bahwa dia telah memberikan hatinya kepadanya dan sebagai gantinya, dia ingin melihat Denji menggapai semua mimpi-mimpi yang dia ceritakan kepadanya. Bangun dan melihat ekor Pochita di dadanya dengan kekuatan pertemanan, Denji langsung menariknya untuk berubah menjadi iblis gergaji dan melenyapkan semua zombie sekaligus iblis mengerikan ini. Melihat anggota Yakuza yang tidak menjadi manusia lagi walau iblis itu telah mati, Denji yang merasa senang karena tidak perlu bayar hutang, lanjut melenyapkan mereka semua sampai pagi. Dengan 3 pemburu iblis yang datang ketika semua iblis sudah tumbang. Melihat Denji berdiri sendiri, ketua langsung menghampiri sambil berkata bahwa dia sama sekali tidak berbau manusia maupun iblis.
meminta ditabrak melon dengan pelukan untuk menyambut pagi. Itu membuat Denji kembali menjadi manusia lagi, di mana si dia langsung menawarkan Denji dua pilihan, yaitu mati di sini atau hidup sebagai manusia yang menjadi bawahan serta hewan peliharaannya. Menerima tawaran ini sampai berjanji akan menggonggong setiap pagi sambil menjilati kakinya. Setelahnya, dia pun membawa Denji ke mobil yang ketika dia merasa senang sendiri karena menjadi peliharaan wanita seksi. Denji yang melihat wajah dingin ini membuatnya kembali berpikir apakah dia dapat majikan kejam lagi. Merasa lapar sampai perutnya berbunyi, tiba-tiba saja dia mengajak Denji untuk pergi membeli makanan di depan yang bahkan sampai meminjamkan jaketnya agar bau Denji tertutupi oleh jaket yang wangi ini. Memesan makanan dengan gembira. Tiba-tiba saja, Denji merasa pusing sampai mau pingsan, yang karena mengendus bau wangi dari melon empuknya, si dia langsung bangkit kembali. Bertanya apa yang terjadi, Denji menceritakan semuanya sampai di mana dia diselamatkan oleh Pochita yang menjadi hatinya, mengatakan bahwa belum pernah ada manusia yang ditolong oleh iblis seperti dirinya. Walaupun begitu, dia tetap mempercayainya sebab punya bau iblis sekaligus manusia sehingga ini artinya Pochita memang masih hidup di dalam hatinya. Merasa senang dan lanjut pingsan. Ketika ditanya apakah dia baik-baik saja, Denji yang sudah mengidam-idamkan ini langsung menjawab tidak sehingga dia pun berujung disuapi sambil menggonggong seperti Pochi. Memperkenalkan diri sebagai Makima, Denji langsung bertanya seperti apa pria idamannya. Menjawab bahwa dia suka orang seperti Denji, dia yang otaknya konslet langsung bahagia saat mendengar ini. Lanjut pergi ke markas besar pemburu iblis, Denji yang masih terngiang-ngiang dengan perkataan dan imajinasi liarnya sendiri menjadi sangat bersemangat agar bisa mewujudkannya suatu hari nanti. Memberi seragam sekaligus memperkenalkan Denji dengan senior pemburu iblis bernama Aki yang akan menjadi rekannya nanti. Denji yang mendengar ini langsung tidak happy sebab ternyata dia akan bekerja dengan orang menyebalkan ini dan bukan Makima. Digeret seperti seekor babi. Agar si Denji tidak rewel seperti ini, Makima menyemangati dan berkata bahwa dia akan bekerja dengannya nanti jika dia bisa menyelesaikan banyak misi. Lanjut pergi berpatroli bersama Aki. Karena si Denji terus bertanya apakah Makima punya pacar ganteng seperti saya. Si dia langsung membawa Denji ke tempat sepi untuk dipukuli sekaligus disuruh untuk berhenti melakukan pekerjaan ini sebab akan segera mati jika tujuannya hanya birahi. Mengatakan bahwa dia akan melakukan apa saja demi mendapatkan senyuman dan melon manis Makima. Aki yang mendengar ini langsung meludahi dan lanjut pergi di mana ketika dia mau urut lagi, Denji menendang biji Aki sampai tidak bisa berdiri di mana dia mengatakan bahwa setelah mendapat kebaikan dari Makima, dia tidak masalah mati saat melakukan pekerjaan ini. Melawan dan berkata bahwa Denji tidak layak menikmati melon lezat milik Makima, Denji langsung menendangnya lagi sampai tidak bisa berdiri kali ini. Kembali dan melapor bahwa mereka telah diserang oleh iblis vakum cleaner yang berhasil menghisap biji milik Aki. Si dia yang sadar dan mengatakan bahwa kelakuan Denji seperti babi malah membuat Makima gembira sehingga meminta Denji untuk bergabung satu tim bersama Aki. Bertanya kepada Makima, makhluk apa Denji sebenarnya? Setelah menceritakan semuanya kepada Aki, Makima berkata bahwa Denji tidak bisa keluar dari pekerjaan ini sebab jika itu terjadi maka terpaksa mereka semua harus menjadi musuhnya sebab dia sudah termasuk iblis liar. Membawa Denji ke rumahnya sebab mereka akan tinggal bersama mulai hari ini. Ketika Aki menceritakan bahwa Makima merupakan penyelamatnya, Denji malah jadi kepengen memeluk Makima lagi, sehingga hampir saja Aki gantian menendang bijinya kali ini. Karena sebelumnya hanya tinggal di kandang. Kelakuan Denji sampai membuat Aki kesal sendiri, bahkan dia mau tidur di toilet ketika membuang tahi. Esok harinya, ketika sedang berpatroli ke sebuah rumah yang sudah dijaga ketat karena ada kejadian mengerikan, Aki yang meminta Denji untuk menggunakan kekuatan iblisnya sekarang agar dia bisa mengetahuinya langsung ditolak sebab merasa kasihan dan berujung menebasnya agar tidak tersiksa. Meminta Denji agar dia tidak kasihan kepada mereka sebab rasa kasihan ini bisa berujung membunuh dirinya sendiri, bahkan orang di sekitarnya sebab seluruh keluarganya mati karena kelakuan iblis karena mereka tidak punya hati. Menjawab bahwa dia akan serius jika iblis itu jahat dan berteman dengan yang baik. Ketika Aki pergi,
Denji kembali memikirkan mimpi-mimpinya sebab masih ada yang kurang di mana ketika dia mengerahkan seluruh kemampuan otaknya, ternyata dia sangat ingin memegang sesuatu yang hangat sebab kini melon Makima sudah berada dalam jangkauannya. Kembali ke tempat Makima, dia yang memberitahu Denji bahwa akan mendapat rekan baru kali ini di mana dia adalah seorang iblis bernama Power. Walau kebingungan karena disuruh bekerja bersama iblis, namun melihat betapa indahnya melon itu, Denji langsung menyetujuinya. Memperingatkan bahwa mereka berdua masih dalam pengawasan dan akan langsung dijadikan pajangan jika macam-macam. Pergi menjalankan misi dengan santai lewat atap. Karena sudah tidak sabar lagi mau baku hantam, dia memukul Denji untuk segera menemukan lawan yang dimana Denji sendiri masih kebingungan bagaimana caranya agar diperbolehkan memegang melon-melon segar itu. Masih belum bisa menemukan apa-apa setelah beberapa jam ketika Power menjelaskan itu karena mereka takut kepada dirinya yang sangat kuat ini. Tiba-tiba saja dia mencium bau darah sehingga langsung saja mendekatinya. Menjadi iblis geprek dengan sekali pukulan. Karena kekacauan ini, Makima pun menemui dan memarahi mereka karena mengganggu tim memburu iblis yang sedang mencoba menangkapnya. Memarahi Power yang tidak bisa mengendalikan diri dan berkata bahwa mungkin saja dia akan dibuang kali ini. Si dia malah menyalahkan Denji sehingga berujung ribut. Menyuruh mereka untuk tenang dan akan mengampuni untuk kali ini. Ketika membeli minuman bersama, melihat seekor kucing yang menghampiri, Power kemudian menceritakan bahwa dia punya seekor kucing bernama Miao yang diculik oleh iblis di mana untuk menyelamatkannya, dia bersedia bergabung dengan Makima. Mengatakan bahwa mimpi itu sangat konyol dibanding mimpi untuk memegang melon sepertinya. Ketika mendengar ini, Power langsung saja menawarkan Denji untuk memegang melon miliknya. Jika berhasil membantu yang tentu saja itu membuatnya sangat bersemangat sampai ingin menyelamatkan semua kucing di dunia ini. Meminta izin agar Power dibolehkan pergi keluar sebab dia sering tidak sengaja memakan biji manusia. Sambil melihat melon-melon indah itu, Denji menceritakan bahwa dia juga pernah punya hewan peliharaan bernama Pochita yang sekarang ini sudah hidup di dalam hatinya. Bukannya bela sungkawa, si Power malah meminta Denji untuk berhenti menceritakan khayalan seperti itu sebab mungkin saja Pochita sekarang ini sudah mau menjadi ubi. Sementara itu, Makima sedang melaporkan kepada petinggi oligarki tentang anggota barunya yang bernama Power dan Denji. Di perjalanan pulang ke rumah, karena masih kesal, Aki meminta Makima untuk menyingkirkan Denji sebab dia sama sekali tidak mengerti kenapa Makima tertarik dengannya. Menjelaskan sambil minum kopi, Makima berkata bahwa setiap iblis lahir dengan nama yang semakin menakutkan nama itu, maka semakin kuat mereka. Seperti contoh jika ada iblis truk, pasti akan sangat kuat sebab sudah banyak sekali korban yang dikirim ke alam sana. Dengan Denji yang bisa berubah menjadi gergaji, Makima melihat banyak potensi menarik darinya. Kembali ke mereka berdua, ketika Denji merasakan ada yang aneh dengan ini sebab Power pasti sudah tahu jika iblis itu akan menggunakan kucingnya sebagai sandera. Tiba-tiba saja, dia langsung menyerang dan menyeret Denji yang pingsan ke dalam sana. Mempersembahkan Denji sebagai makanan untuk iblis kelelawar. Ketika dia mau memakan Denji untuk menyembuhkan lengannya, dia yang merasakan darah tidak enak ini langsung melempar Denji yang karena tangannya sudah sembuh, dia pun bergegas mencari mangsa ke kota. Sementara Denji terbaring lemah, Power yang meminta iblis kelelawar untuk mengembalikan kucingnya malah berujung dimakan sehingga dia jadi mengerti bagaimana perasaan Denji setelah kehilangan Pochita. Dengan Power yang juga ikutan dimakan, ketika dia terbang menuju kota, ternyata Denji yang bangkit berkepegangan di kakinya. Memegang dan mau meremasnya, Denji yang kembali mengingat Pochita langsung berubah menjadi iblis gergaji. Jatuh di sebuah gedung, Denji meminta NPC ini untuk lari dan lanjut menghantam si kelelawar lagi. Melihat Denji yang terlihat peduli dengan manusia, si dia langsung melempar mobil yang sedang dikendarai di mana Denji tidak peduli sebab dia laki-laki. Terbakar dan menyerang Denji dengan hembusan super, si dia tetap bangkit lagi sebab demi menggapai melon yang sudah di depan mata, dia tidak akan kalah darinya. Menyerang si dia untuk mengeluarkan Power dari perutnya, di dalam mimpi, Power kembali mengingat pertemuan pertamanya dengan kucing kesayangannya sebab dialah binatang pertama yang tidak dia makan dan bahkan rela melakukan semuanya demi menyelamatkannya. Mengingat bagaimana perasaan hangat saat memeluk kucing ini, Power terbangun di pangkuan Denji yang tentu langsung bertanya kenapa dia mau menyelamatkannya.
memberi kode mau memegang melon. Walau Power masih merasa aneh, namun karena kucingnya selamat, dia pun akan mengabulkan permintaan itu. Berteriak dengan riang gembira. Tiba-tiba saja, tangan Denji terpotong oleh serangan iblis puting sapi yang kemudian memakannya. Mencoba berubah lagi, Denji terus gagal karena sudah kehilangan banyak darah. Memperkenalkan diri sebagai calon istri dari iblis kelelawar tadi, karena sudah mati, dia meminta Denji untuk menjadi suami barunya yang tentu dia tidak mau dan langsung melawannya. Walau sudah mengerahkan semuanya, Denji tetap tidak bisa melukainya. Lanjut bertarung dengan sekuat tenaga. Denji yang hampir pingsan langsung bangkit lagi setelah melihat melon Power, sehingga ini membuat Power jadi ngeri sendiri sebab kelakuannya sudah melebihi iblis. Berhasil mendekat untuk menggoresnya, Denji berujung disodok perutnya di mana ketika dia mau dimakan, Aki yang datang langsung menyelamatkan Denji dengan bantuan iblis rubah, meminta timnya untuk mengamankan mereka berdua. Setelahnya, Denji terbangun di rumah sakit dengan Aki di sebelahnya. Bertanya bagaimana Aki akrab dengan iblis rubah tadi, dia menjelaskan bahwa sebagai pemburu iblis, dia telah menjalin kontrak dengan berbagai iblis dan memberikan bagian tubuhnya agar dapat meminta bantuan atau menggunakan kekuatan mereka. Ketika Denji mau memakan apel-apel ini, Aki berkata bahwa dia sudah mengetahui semuanya dan bertanya apakah Power menyerangnya. Pura-pura hilang ingatan, Aki memperingatkan jika dia mencoba melindunginya, mereka berdua bisa dikeluarkan dan menjadi buruannya. Namun, setelah melihat beberapa orang yang Denji selamatkan, Aki menawarkan kepada Denji bahwa dia akan diam saja selama Denji mengikuti perintahnya. Menyetujui sebab masih ada banyak melon yang harus dia panen. Aki yang pergi meminta Denji untuk belajar sopan santun di mana di luar, si dia sudah ditunggu oleh Power yang sedang diawasi oleh Himeno. Walau Himeno berkata bahwa ide buruk untuk melepas si Fury ini, Aki tetap membebaskannya sebab kekuatannya masih bisa berguna. Kembali untuk melapor kepada Makima, ketika menceritakan apa yang terjadi, Aki sedikit berbohong untuk melindungi mereka berdua dengan berkata bahwa Denji bekerja dengan baik saat melawan iblis kelelawar, sekaligus menahan iblis Ambatukam yang kemudian dia dan bawahannya kalahkan. Dengan Makima yang masih sedikit curiga sebab Power dan Denji tidak boleh berpergian sejauh itu, Aki menegaskan bahwa setelah berhasil mengalahkan dua iblis tanpa kekacauan, Makima harus membebaskan mereka berdua. Menyetujui itu sambil berkata bahwa Aki menjadi lebih terbuka sejak kedatangan Denji. Esok harinya, Aki bangun tidur dan minum kopi seperti biasa, disusul dengan Denji yang langsung makan sepotong roti. Lanjut masak sarapan hari ini, tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu sampai mendobraknya yang ternyata itu adalah Power yang disuruh oleh Makima untuk tinggal bersama mereka. Makan seperti binatang dan berak tanpa disiram. Kelakuan ini membuat mereka berdua jadi kesal sendiri sebab si dia juga tidak pernah mandi, dimana ketika Denji sedang membereskan tahi yang tidak Power siram tadi, orangnya langsung datang untuk memberikan imbalan memegang melon yang dia janjikan. Duduk dan mengizinkan Denji untuk melakukannya selama 3 kali, dia yang sangat gembira hari ini langsung dikecewakan sebab ketika memegang melon yang dia impi-impikan, Denji ternyata dikecewakan dengan kenyataan sebab melon pertamanya ternyata palsu. Saking kecewanya, Denji bahkan sampai dibikin trauma hingga esok harinya di mana sepanjang hari dia seperti kehilangan semangat lagi. Melihat kelakuannya yang seperti ini, Makima langsung bertanya apa yang terjadi di mana ketika Denji menceritakan pengalaman pahitnya, Makima langsung saja menggenggam tangannya, menggigit tangannya, dan walau ini sudah hampir bikin Denji mau pingsan, Makima lanjut menaruh tangan Denji di melon yang asli sehingga semua kenikmatan ini sampai membuat Denji kejang-kejang seperti ini, menghampiri dan bertanya apakah dia boleh meminta bantuannya. Ketika Denji setuju, Makima langsung memintanya untuk mengalahkan iblis pistol sebab iblis satu ini merupakan buruan organisasi yang belum bisa mereka kalahkan dalam waktu yang sangat lama. Percaya bahwa Denji merupakan orang yang cukup kuat untuk mengalahkannya, Makima berkata bahwa dia akan mengabulkan permintaan apapun jika dia berhasil. Sehingga Denji pun bertanya apakah boleh dia memakan melon-melon segar itu sambil begitu-begitu. Dengan Makima yang berkata bahwa dia akan melakukan yang lebih dari hal itu, Denji pun jadi ceria lagi di mana dia lanjut mengatakan bahwa iblis pistol rodok ini muncul lebih dari 1 dekade lalu di Amerika. Suatu hari, di rumah terpencil,
Seorang adik mengajak abangnya main di luar yang walau dia tidak mau, si dia terus mengikuti dan bahkan mulai main lempar salju. Mulai sedikit menyukai bermain dengannya, si abang menyuruh adiknya untuk mengambil sarung tangan agar tidak kedinginan. Di mana ketika dia masuk rumah, seketika semuanya langsung lenyap diterpa badai hebat yang ternyata itu merupakan efek dari serangan iblis pistol di kota sebelah. Menghilang dan menjadi semakin kuat sejak saat itu, iblis pistol kini menjadi semakin sulit untuk dicari. Dengan Denji yang percaya bahwa cita-cita memegang melon asli akan melindunginya, Makima langsung mengeluarkan potongan tubuh dari iblis pistol yang jika mereka menemukan lebih banyak, sementara Aki dan Himeno sedang mengumpulkan potongan-potongan lain dari iblis pistol sebab ini membuat iblis yang memakannya menjadi semakin kuat. Dengan ini, Aki berharap dia bisa membalaskan dendam dari adik dan orang tuanya dari kejadian itu. Esok harinya, dengan menggunakan petunjuk dari peluru ini, mereka semua berhasil mendeteksi iblis yang mengkonsumsi potongan itu di area sekitar hotel di mana sebelum menjalankan misi, Aki meminta Power dan Denji untuk sopan sedikit sebab kelakuan mereka berdua sangat kurang ajar sekali. Tidak mendengarkan karena membosankan. Ketika diberi permen, mereka berdua langsung terdiam di mana ini membuat anggota yang bernama Akai jadi bertanya-tanya apakah benar aman pergi bersama kedua makhluk tidak berotak ini. Punya ide yang cemerlang, Himeno berkata bahwa siapapun yang berhasil mengalahkan target akan dia cium sehingga tentu saja Arai yang tadi ketakutan langsung semangat. Dengan Denji yang tumben menolak sebab dia cuma tertarik dengan Makima. Himeno yang tersinggung langsung menaikkan hadiah menjadi ciuman brutal sehingga tentu saja membuat si rambut kuning berotak kanjut ini langsung lupa diri. Sementara mereka berdua rebutan Himeno. Dia kembali teringat waktu pertama kali bertemu dengannya di sebuah makam dengan luka di badannya sebab cuma dialah satu-satunya yang selamat. Ketika Aki memperkenalkan diri, Himeno langsung memintanya untuk jangan mati seperti rekan-rekannya yang sudah dikubur ini. Kembali ke hotel dengan Himeno yang meminta mereka untuk berhenti sebab ada sesuatu yang datang. Langsung meloncat ke arah Kobeni. Dengan cepat, Himeno menahan dengan power yang menebasnya. Senang karena mengira si kepala ketakutan sampai tidak bisa bergerak. Himeno langsung menjelaskan bahwa dia yang menghentikan kepala itu barusan menggunakan tangan hantu yang dia dapat dengan mengorbankan mata kanannya. Karena bukan iblis yang dicari, mereka pun lanjut pergi ke atas yang karena si dia sok kuat mulu dari tadi sampai mengancam Kobeni. Himeno langsung saja menunjukkan kekuatannya dengan mencekik power dan berkata bahwa dia bisa saja membunuhnya dengan mudah tanpa bersusah payah. Melepaskan dan lanjut berjalan. Ketika sampai di lantai 9, Arai yang merasa ada sesuatu yang aneh langsung mencoba memastikan di mana ketika dia turun tangga, tiba-tiba saja dia malah datang dari atas sehingga dipastikan bahwa dari tadi mereka semua cuma berputar-putar saja. Dengan Aki yang juga mencoba pergi lewat jalan lain namun berujung berputar lagi. Aki menyimpulkan bahwa mereka semua terjebak di lantai 8 dengan waktu yang sepenuhnya terhenti sehingga hampir mustahil akan ada bantuan yang datang. Membuat dirinya menjadi hampir gila. Kobeni mengungkapkan bahwa alasannya menjadi pemburu iblis hanyalah karena paksaan keluarga sebab dia disuruh untuk menafkahi keluarga sekaligus membiayai kuliah kakaknya. Mengatakan bahwa dia juga ingin hidup seperti orang pada umumnya. Kobeni yang menangis malah membuat Power tertawa di mana langsung saja Himeno menenangkannya sebab rasa takut malah akan membuat iblis ini semakin kuat. Ketika yang lain khawatir tidak bisa keluar, si Denji malah mau tidur sampai ngiler begini, sehingga beberapa waktu setelahnya, Himeno pun membangunkannya sambil memberitahu situasi terkini dengan si Aki yang terus berusaha mencari jalan keluar dari tadi. Bertanya di mana Power, ternyata si dia masih tetap tidak waras seperti biasanya, yang malah semakin parah sebab dia jadi ingin bercita-cita menjadi pejabat. Lanjut membawa mereka berdua untuk melihat kondisi Arai dan Kobeni. Ketika Denji bertanya mengapa merek rokoknya sama dengan yang dihisap Aki, Himeno berkata bahwa dialah yang membuat Aki menjadi tukang udut seperti sekarang. Bermula ketika Aki melihat Himeno ditampar oleh seorang gadis yang ternyata merupakan istri dari rekannya yang telah meninggal. Himeno yang berkata bahwa hal ini selalu terjadi ketika rekannya mati, malah membuat Aki menjadi tidak terima dan lanjut mengejar si gadis tadi untuk menempel permen karet di bajunya. Tertawa dan merasa senang,
melihat ada orang yang membelanya. Ketika mengajak Aki makan bersama, Himeno memaksa Aki untuk mencicipi rokok miliknya yang walau Aki berkata bahwa ini merupakan yang pertama dan terakhir kali. Ternyata dia malah kecanduan sampai sekarang ini di mana dia yang kembali langsung meminta sebatang. Dengan Denji yang tidak terima, karena itu sudah seperti ciuman tidak langsung, Aki memintanya untuk diam dan berkata bahwa kekuatan iblis kini menjadi semakin kuat sebab wujudnya sudah sampai seperti ini. Menawarkan kebebasan kepada mereka asal menyerahkan Denji hidup atau mati. Kobeni yang sudah putus asa langsung keluar dari pintu dan mencoba menyerang yang untung dihentikan oleh Aki dan Himeno. Meminta Aki untuk memanggil iblis rubah. Saat dia melakukannya, ternyata itu tidak muncul sebab saat ini mereka terpisah dengan dunia luar. Mencoba menyerangnya dengan tangan hantu, ternyata itu malah membuat iblis ini menjadi lebih besar. Si iblis kemudian berkata bahwa mereka semua sudah terjebak di perutnya, sehingga satu-satunya cara keluar yaitu menyetujui tawaran yang dia berikan sebelumnya. Dengan Denji yang berkata bahwa iblis ini pasti cuma menipu mereka. Himeno pun menjelaskan bahwa itu tidak mungkin sebab ketika iblis menawarkan kontrak, kedua pihak harus menepatinya sebab akan langsung mati jika dilanggar. Keluar kamar sambil keringat dingin. Arai meminta mereka untuk menyetujui tawaran itu, yang tentu saja Aki menolaknya sebab dia sangat membutuhkan Denji untuk mengalahkan iblis pistol. Duduk sambil melihat pemandangan, Aki kemudian berkata bahwa jika tidak bisa menemukan jalan lain, maka dia akan menggunakan pedang miliknya yang tentu Himeno larang sebab dia lebih baik mengorbankan Denji daripada menggunakan kekuatan itu. Di sisi lain, Arai yang melihat semua makanan mereka dihabiskan oleh Power malah dibikin panik dengan ulah Kobeni yang mau menyerang Power sebab dia yang putus asa mengira bahwa Powerlah pelaku di balik semua ini. Dengan mereka berdua yang jadi ribut sampai berteriak dengan keras, itu membuat monster ini semakin kuat hingga menggeser seluruh lantai. Menyuruh Denji untuk segera masuk ke mulutnya, kedua orang ini langsung meminta Aki mengorbankan Denji yang ketika Aki terpaksa mau memakai pedang. Himeno langsung menahan dengan tangan hantunya sebab menggunakan kekuatan pedang itu akan membuat umur Aki berkurang drastis. Dengan Arai yang menahan Denji, Kobeni yang mau menusuknya langsung dihalangi oleh Aki sehingga membuat semuanya terkejut, terutama Himeno. Berkata bahwa dia membutuhkan Denji untuk membalaskan keluarganya yang telah mati akibat ulah iblis pistol. Denji yang mendengar ini langsung meminta Power menghentikan pendarahan Aki di mana dia sendiri akan turun ke bawah untuk melawannya. Meminta Himeno untuk menepati janji jika dia berhasil menang melawan iblis itu. Denji yang sadar betul bahwa iblis ini sangat takut dengan gergajinya, berencana menyiksanya sampai tidak mau hidup lagi, sehingga langsung saja dia turun ke bawah sambil berubah. Bertarung dengan gila di bawah sana, itu membuat mereka yang belum pernah melihat wujud ini menjadi ketakutan sendiri. Dengan Power yang khawatir sebab Denji sudah kehilangan banyak darah dan menjadi lemah. Denji yang tidak putus asa, gantian memakan iblis ini untuk memulihkan diri sebab demi mencium Himeno, dia tidak akan kalah kali ini. Melihat Denji yang malah tertawa dengan kencang di bawah sana, Himeno jadi teringat perkataan Master Kishibe, pemburu yang paling ditakuti oleh iblis adalah mereka yang sudah kehilangan akal sehatnya. Karena itulah, Himeno mulai menyukai Denji. Mungkin dengan adanya dia, Aki yang bertekad mengalahkan iblis pistol akan bisa pulang dengan selamat. Menarik ekor Pochita agar Denji bangkit lagi, dia yang sadar langsung tertawa dan mau meminum semua darah ini agar bisa menyiksa si iblis untuk selama-lamanya. 3 hari setelahnya, Himeno yang berbaring di sebelahnya memberitahu Aki bahwa pertempuran telah berakhir sebab si iblis sudah menyerah dan meminta Denji untuk segera mengakhirinya sebab sudah tidak kuat lagi. Berhasil keluar dari hotel, Denji yang bahagia karena berhasil mendapat peluru ini langsung pingsan sehingga Himeno pun membawanya ke rumah sakit. Beberapa hari setelahnya, ketika mereka berhasil mengalahkan iblis, Himeno menyarankan agar mereka mengadakan pesta untuk menyambut para junior baru, di mana dia berencana memberikan kesempatan kepada Arai dan Kobeni untuk meminta maaf kepada Denji, sekaligus biar tidak keluar dari pekerjaan ini. Setuju asal pestanya dilakukan minggu ini sebab dia juga mau mengundang Makima untuk membicarakan Denji yang diincar banyak sekali iblis. Berencana membuat Makima mabuk agar mau mengatakan semua informasi tentang Denji. Ketika pesta tiba,
Mereka pun menikmati hidangan lezat ini sembari menunggu Makima yang akan datang terlambat. Sementara Power mau makan semua yang ada di meja. Denji sendiri sudah tidak sabar mendapat hadiah dari Himeno sehingga langsung saja menanyakannya. Meminta Denji untuk menunggu dia oleng sedikit, mereka semua pun lanjut berkenalan sambil menceritakan kabar buruk minggu ini sebab beberapa rekan mereka mati semua. Dengan Kobeni dan Arai yang malah jadi tambah takut, Himeno yang sudah siap membuat Denji menjadi sangat semangat di mana tiba-tiba si Makima datang dan membuatnya panik sendiri. Duduk dan bertanya kepada Denji mau mencium siapa tadi, si dia yang panik langsung mengalihkan pembicaraan membahas pakaian dalam. Dengan Aki yang lanjut bertanya, mengapa banyak sekali iblis yang mengincar Denji, Makima kemudian menantang Aki adu minum yang jika menang maka dia akan mengatakan semuanya. Walau Himeno juga ikutan, mereka berdua tetap tidak bisa memenang melawan Makima yang tiba-tiba saja Himeno mencium Denji, di mana ketika dia sedang menikmati ini. Himeno kemudian muntah di mulutnya sampai membuat Denji kembali mengingat ketika dia dan Pochita menghina tikus-tikus yang makan muntahan manusia. Langsung memuntahkan itu di toilet dengan Arai yang membantunya sambil berkata bahwa beruntung sekali bisa merasakan pengalaman unik ini. Sementara Denji menangis sambil trauma. Terlihat yang lain sudah mau pulang di mana ketika Makima mencoba mencarinya, ternyata si Denji sudah dibawa oleh Himeno ke tempatnya. Membaringkan Denji di kasurnya, Himeno lanjut mandi dan minum lagi. Bangun dengan keadaan lemas, Denji merasa sangat kehausan yang ketika Himeno mendengarnya, dia pun langsung memberinya minum lewat mulutnya. Mabuk dan tidak ingat mengapa Denji bisa berada di kamarnya, Himeno yang merasa cemburu dengan Makima langsung berkata bahwa dia bisa melakukan yang lebih mantap darinya. Langsung mempraktekkan yang dia katakan. Ketika Denji masih kebingungan, Himeno mengajak Denji salam olahraga dengannya yang karena dia masih tidak paham, Himeno berkata bahwa dia ingin mencicipi pedang legendaris miliknya. Teringat kembali momen bersama Makima barusan. Setelah diberi obat, Denji yang mengatakan rasa kecewanya karena ciuman pertamanya rasa muntahan langsung membuat Makima memberikan permen ini di mana dia menyuruh Denji mengingat rasa manis dari ciuman tidak langsung ini sebagai pengalaman pertamanya. Merasa baikan lagi, Denji yang menemukan permen ini di sakunya langsung menolak tawaran Himeno dan tidur di lantai sebab pedang legendarisnya hanya untuk Makima saja. Esok paginya, saat sarapan bersama Himeno, ketika bertanya apakah dia menyerangnya tadi malam sebab tidak ingat apa-apa, Denji cuma menjawab tidak sebab punya Makima lebih menggoda. Menyadari Denji yang tergila-gila dengan Makima, Himeno pun menawarkan menjadi temannya dan beraliansi. Dengan dia yang akan membantu Denji lebih dekat dengan Makima, Himeno meminta Denji untuk membantunya mendekati Aki. Menerima dengan senang hati walau tidak yakin Makima mau diajak ke tempat ini. Beralih ke sebuah kereta yang dikendarai Makima untuk menemui petinggi yang sebenarnya tidak mau dia temui. Ketika kereta masuk ke sebuah terowongan, tiba-tiba saja mereka berdua ditembak. Beralih ke Tokyo dengan mereka berempat yang sedang makan bersama. Di waktu itu juga, Kobeni dan Arai diserang oleh penyerang yang juga menyerang Makima. Lanjut makan dengan damai, Denji malah diajak ribut oleh seorang Oji-san yang dari tadi berkata bahwa pedang legendarisnya sangat besar sekali. Menunjukkan foto kakeknya yang ternyata si bos Yakuza. Dia kemudian menembak kepala Denji yang ketika mau menembak lagi, Power langsung memukul ditambah dengan Aki yang mengeluarkan iblis rubah untuk menelannya. Sementara Aki melihat ke sekeliling, si dia ternyata berhasil keluar dari mulut rubah menggunakan kekuatan iblis katana miliknya. Langsung menggunakan pedang miliknya, setelah dia tertusuk 3 kali, kekuatan iblis kutukan ini pun aktif. Menyuruh Power untuk membawa Himeno ke rumah sakit, tiba-tiba saja muncul seorang lagi yang langsung membangkitkan si iblis katana, sehingga karena tidak mau meremehkan lagi, dia pun menyerang Aki sampai tidak bisa bergerak lagi. Ketika dia mau menebasnya, Himeno yang mau membantu langsung ditolak oleh iblis hantu sebab dia sangat ketakutan. Menawarkan akan memberikan semua yang dia punya untuk menyelamatkan Aki. Si iblis ini pun berubah ke wujud aslinya dan terus menyerang dengan Himeno yang perlahan kehilangan bagian-bagian tubuhnya. Membuat Aki menangis dan meminta Himeno untuk berhenti.
Ketika dia hampir menyelanyapkan iblis katana, si rambut kuning langsung mengeluarkan iblis ular dan menelan hantu ini dengan sangat mudah, menghilang bersamaan dengan Himeno yang cuma tersisa pakaiannya. Ketika debu berterbangan, tangan hantu yang tersisa langsung menarik tali untuk membangkitkan Denji. Menyerang iblis katana sekuat tenaga, si rambut kuning yang bernama Sawatari meminta bantuan untuk membawa mereka. Berhasil memojokkan iblis katana, ketika ada dua orang penembak yang menghalangi, Denji yang mencoba menyandera salah satu dari mereka malah berujung terkena serangan super cepat dari iblis katana yang membuat tubuhnya terbelah menjadi dua. Bersiap membawa Denji pergi, di tempat lain, terlihat semua anggota pemburu iblis bawahan Makima mati semua. Kembali ke kereta di mana tiba-tiba saja, Makima kembali berdiri, beralih ke stasiun. Dua orang yang ditugaskan menjemput Makima dikabari bahwa seluruh anggota Makima termasuk dirinya diserang semua yang ketika mereka mengira bahwa Makima sudah mati, mereka dikejutkan dengan kepanikan orang-orang ditambah Makima yang turun dengan penuh darah tanpa ada bekas luka di badannya. Langsung meminta mereka berdua untuk mengurus tubuh-tubuh yang tergeletak di dalam kereta. Ketika mau kembali ke hotel, mereka berdua yang menyarankan untuk segera membantu Denji dan yang lain langsung ditolak oleh Makima sebab terlalu jauh. Berkata bahwa dia sudah punya solusi untuk mengatasi masalah ini. Makima kemudian meminta dibawakan 30 tahanan yang mau dihukum mati ke sebuah kuil tertinggi di kota, sekalian pakaian bersih sebab rasanya mulai risih. Membawa semua yang diminta Makima ke sebuah kuil, sementara dia bersiap sambil berganti pakaian. Ketika Sawatari dan iblis katana mau membawa Denji pergi, tiba-tiba saja datang seekor burung gagak di mana salah satu anggota mereka tiba-tiba merasa tidak nyaman. Berteriak sambil berkata ada yang aneh. Sebelum bisa bergerak, tubuhnya langsung meledak. Dengan Sawatari yang langsung panik dan meminta anak buahnya untuk memeriksa kembali tubuh Makima, tiba-tiba saja orang yang dia telepon juga ikut meledak. Kembali ke kuil dengan Makima yang meminta mereka semua untuk mengenakan penutup mata agar tidak tahu kekuatan iblis yang dia gunakan. Menghampiri seorang tahanan dan memintanya untuk menyebut nama anggota Yakuza. Ketika dia menyebut namanya, orang yang namanya disebut pun langsung meledak bersamaan dengan si tahanan yang hilang nyawanya. Lanjut melakukan ritual ini sampai selesai. Setelahnya, Makima pun meminta para anggota pemburu iblis untuk membuka penutup mata sekaligus berkata bahwa dia akan kembali ke Tokyo sekarang juga. Kembali ke tempat mereka di mana hanya dua orang ini saja yang tersisa, dengan Sawatari yang tahu bahwa Makima lah pelaku di balik kejadian ini. Dia yang ketakutan langsung menyarankan untuk segera pergi di mana tiba-tiba datanglah Kobeni yang ternyata masih hidup sebab ditolong oleh Arai yang mengorbankan dirinya sendiri ketika penembakan terjadi. Dengan pisau di tangan, Kobeni langsung menyerang sambil menghindari serangan ular sekaligus tembakan pistol dan menyerang si katana. Menggunakan tubuh Denji untuk berlindung, Sawatari yang panik pun langsung mundur meninggalkan Kobeni dan tubuh Denji yang sisa setengah ini. Meminta maaf kepada Denji karena sudah mau mengorbankannya waktu itu, Kobeni lanjut menangis sambil tertawa karena tidak tahu harus merasa seperti apa. Berencana mau memberitahu Himeno bahwa dia akan berhenti kali ini ketika bertemu nanti. Di stasiun kereta, Makima dan dua orang ini bertemu dengan anggotanya yang berhasil selamat di mana dia mengatakan bahwa karena penyerangan yang menyebabkan banyak korban kali ini, para petinggi memutuskan untuk menyatukan para pemburu iblis yang tersisa di bawah komando Makima. Lanjut memberikan surat pengunduran diri, mereka berdua yang terlihat panik dan ketakutan setelah insiden ini memutuskan untuk tidak bergabung dengan tim Makima. Esok harinya, setelah pertempuran ini, Aki terbangun di rumah sakit dengan tubuh Denji yang sudah menyatu lagi. Meminta apel kepada Denji, dia tidak mau berbagi dengan Power sebab dia kabur kemarin yang tentu membuat mereka jadi ribut. Bertanya siapa yang selamat dari divisinya, Denji berkata, cuma Kobeni lah yang tersisa selain mereka di mana ketika Denji mau pergi untuk berbicara kepada Makima, dia pun memberinya satu apel sebelum pergi. Sendiri di ruangan ini, Aki mengambil pedangnya untuk bertanya sisa umurnya di mana si iblis kutukan menjawab bahwa sisa umurnya cuma 2 tahun lagi. Mengambil rokok untuk menenangkan diri, ketika menyalakan api, dia jadi teringat dengan Himeno dan mulai menangis sebab akhirnya dia sadar sudah kehilangan satu-satunya orang yang mencintainya. Mengintip dari jendela pintu, walau mengerti perasaan Aki,
Denji merasa aneh dengan dirinya, sebab tidak merasa sedih sama sekali, mengingat bahwa Himeno merupakan orang pertama yang mau menjadi temannya. Denji jadi berpikir apakah dia juga tidak akan merasakan apa-apa ketika Makima dan yang lainnya mati, sehingga dia menyimpulkan mungkin saja ini karena dia sudah kehilangan hatinya. Lanjut mengajak Power untuk menemui Makima. Di belakang mereka, terlihat dua orang ini datang menghampiri Aki, berkata bahwa mereka diminta Makima untuk membantu anggotanya menjadi lebih kuat. Sementara itu, terlihat Makima mengajak Power dan Denji untuk menemui Kishibe yang akan melatih mereka menjadi lebih kuat sebab akan ada banyak iblis yang datang mengincar Denji. Dengan Kishibe yang langsung menanyakan pertanyaan penting, yaitu apakah mereka berada di pihak iblis atau manusia, dan apakah mereka peduli. Menjawab bahwa yang penting bisa makan, minum, berak, dan bikin anak. Kishibe yang mendengar itu langsung menyukai mereka berdua sehingga meminta Makima untuk pergi sebab latihan akan langsung dimulai sekarang juga. Memeluk mereka berdua sambil berkata bahwa dia juga suka bikin anak tapi tidak mau tanggung jawab. Kishibe lanjut mematahkan leher mereka berdua sampai tergeletak, di mana kemudian dia lanjut memberikan darah agar langsung sembuh. Berkata walau tubuh mereka terlihat seperti manusia, namun dengan kekuatan iblis, meminum darah akan langsung menyembuhkan mereka. Berkata bahwa dia merupakan pemburu terbaik di dunia, walau tanpa kekuatan iblis. Kishibe mengatakan bahwa mulai sekarang, mereka berdua harus bisa bertahan dari dirinya sampai cukup kuat untuk melawan atau bahkan mengalahkannya. Dengan Power yang langsung memberikan senjata kepada Denji, sayangnya mereka berdua langsung sekarat lagi dalam hitungan detik. Mengetahui bahwa Denji iblis abadi yang bisa terus beregenerasi, sementara Power versi lebih lemahnya. Mereka berdua lanjut bertarung di mana Kishibe berkata bahwa dia akan berkunjung ke rumah mereka besok untuk menyerang dan meminta untuk bersiap menghadapinya. Dengan Denji yang pingsan karena konslet otaknya, Power pun langsung memukul kepalanya agar otaknya tumbuh lagi. Pulang dengan perasaan trauma karena sudah mati berkali-kali, tiba-tiba saja Power terpikirkan ide cemerlang untuk melawan Kishibe dengan kejeniusan mereka sehingga harapan pun muncul kembali. Esok paginya, ketika Kishibe datang ke apartemen, mereka berdua pun bersiap melancarkan serangan kejutan, dimulai dari tombak milik Power, disusul dengan Denji yang muncul secara tiba-tiba hanya untuk ditendang kepalanya. Walau mereka kalah, Kishibe yang terkesan dengan percobaan ini langsung menyudahi latihan hari ini yang ketika Denji merasa lega, dia tiba-tiba ditusuk kepalanya dengan Kishibe yang lanjut berkata agar dia tidak percaya dengan perkataan orang yang memburunya. Kembali ke rumah sakit di mana mereka berdua menjelaskan bahwa iblis rubah tidak akan membantu Aki lagi setelah kejadian kemarin. Sementara mereka menyarankan Aki untuk pensiun dan menikmati sisa hidup sebab umurnya sudah mau habis. Namun karena sudah tidak punya apa-apa lagi, Aki tidak akan berhenti kali ini sehingga mereka pun menyarankannya untuk membuat kontrak dengan iblis yang lebih kuat. Pergi dilanjutkan dengan datangnya seorang wanita untuk menjenguk. Melihat wajahnya, Aki sangat terkejut sebab dia mirip sekali dengan Himeno. Memperkenalkan diri sebagai adik Himeno, dia memberikan Aki sebuah surat yang selalu Himeno kirimkan kepadanya di mana dia sering sekali membicarakan tentang Aki ketika mengobrol dengannya. Esok harinya, Aki yang sudah mematapkan diri pergi bersama mereka berdua ke sebuah penjara para iblis. Dengan Kurose yang menjelaskan bahwa iblis di sana ini merupakan iblis yang bisa melihat masa depan. Tidak peduli resikonya, Aki pun langsung masuk. Bertanya apa yang harus dia bayar untuk menjalin kontrak, si iblis terlebih dahulu ingin melihat masa depan Aki. Selesai melihat dengan si iblis yang malah tertawa, dia kemudian menawarkan kontrak hanya dengan tinggal di mata kanannya. Terkejut dengan begitu murahnya harga yang harus dibayar, iblis ini menjelaskan bahwa dia lebih tertarik dengan masa depan Aki sebab terlihat sangat luar biasa. Beralih ke tempat Denji dan Power yang akhirnya berhasil mendaratkan satu pukulan ke wajah Kishibe. Dia kemudian berkata bahwa mereka berdua sudah menjadi lebih kuat sehingga latihan hanya akan dilakukan 1 minggu sekali sekarang ini. Karena mereka berdua akan diikut sertakan dalam misi melawan iblis Kartana di waktu dekat, Kishibe menginfokan bahwa setelah misi selesai, latihan mereka akan jauh lebih berat sebab iblis yang akan dilawan akan bertambah semakin kuat mulai saat ini. Mengatakan bahwa mereka boleh saja membunuhnya dalam latihan. Denji malah akan mengampuni nyawa Kishibe nanti sebab
Karena dia bertambah kuat dengan cepat. Lanjut ngobrol dengan Makima sambil curhat bahwa dia mulai menyayangi murid barunya seperti murid lain yang sudah mati. Kishibe mengatakan bahwa dia merasa Makima sudah tahu tentang semua penyerangan ini, namun memilih tidak melakukan pencegahan apa-apa sebab walau Makima juga diserang, dia tetap tidak mempercayainya. Tidak masalah selama Makima masih berada di pihak manusia. Esok harinya, terlihat mereka berdua mengantar Aki kembali dengan Kurose yang berkata bahwa dia tidak menyukai Aki sebab sebegitunya mau melawan iblis pistol. Berkata bahwa mereka berdua juga awalnya sama seperti dirinya, namun berhenti karena tidak cukup kuat. Sampai di tempat, dia lanjut mengatakan walau membenci Aki, namun mereka mendukungnya menang melawan iblis pistol untuk membalaskan dendamnya. Beralih ke tempat Makima yang sedang bertanya kepada bos Yakuza tentang penyerangan sebelumnya, sekaligus meminta semua nama dari anggota Yakuza yang terlibat dengan iblis pistol. Walau bersedia mengatakan semua nama anggota bawahannya, namun dia menolak memberitahu anggota dari geng lain sebab ini akan memicu peperangan antar geng Yakuza. Mengatakan kepada Makima bahwa ini akan berakibat buruk sebab jika para Yakuza di Jepang melemah, maka akan diambil alih oleh geng dari negara lain. Diam dan memberinya sebuah hadiah, Makima berkata bahwa di dalam wadah ini terdapat mata dari anggota keluarga mereka semua, di mana ketika dibuka tentu saja membuat si bos langsung terdiam. Dengan Makima yang lanjut berkata bahwa dia kenal seseorang yang bisa mengembalikan mata ini dengan aman ke pemiliknya. Ketika seseorang mau menyerangnya, dia yang ketakutan melihat mata Makima langsung mimisan lalu mati. Beralih ke tempat Denji dan mereka bertiga yang akan bergabung untuk memburu iblis katana. Sementara Kobeni ketakutan seperti biasa, Denji dan Power sudah tidak sabar mau membantai semuanya setelah semua latihan itu. Dengan Aki yang bertanya kepada Kishibe apa rencananya, dengan gembira, Kishibe berkata bahwa tidak ada rencana sebab mereka akan menyerang secara brutal. Masuk ke dalam dengan para pemburu lain yang sudah beraksi, mereka adalah manusia hiu, orang hitam beracun, gadis labi-labi, dan iblis malaikat yang bisa membunuh siapa saja yang menyentuhnya. Mumpung sudah ada orang lain, Aki meminta Denji dan Power untuk berpencar mencari Sawatari dan iblis katana. Sampai di lantai atas, Aki langsung dihadang banyak Yakuza di mana sebelum mereka bernembak, semuanya langsung mati. Sehingga dia menyadari bahwa Makima juga sedang membantu dari jarak jauh. Lanjut ke depan dan bertemu Sawatari, dia langsung memunculkan si hantu untuk menahan Aki yang tentu membuatnya sangat terkejut. Walau bisa menahan dan menghindari serangan menggunakan kekuatan dari iblis masa depan, namun dia yang kewalahan berhasil ditangkap yang ketika sudah mau pingsan, Aki kembali mengingat Himeno dan momen-momen yang seharusnya dia syukuri bersama orang yang dia cintai. Tiba-tiba saja, si hantu malah melepaskan dan memberinya sebatang rokok yang membuatnya jadi mengingat perkataan Himeno bahwa si hantu cuma bisa merasakan rasa takut, sehingga dengan perasaan tenang, Aki berjalan perlahan dan menebasnya. Sebelum Sawatari mengeluarkan ularnya lagi, Kobeni tiba-tiba datang dan memaksanya untuk menyerah. Bertanya mengapa Kobeni masih belum keluar dari pekerjaan ini sebab sebelumnya sudah mau mengundurkan diri. Dia cuma berkata bahwa sudah mau gajian, jadi nanggung jika keluar sekarang. Beralih ke tempat Denji dan Power yang sedang makan cemilan sampai membuatnya jijik sekali. Melihat banyak zombie ketika pintu lift terbuka, Power yang semangat langsung keluar untuk menghadapi mereka sehingga membuatnya tidak sadar kalau Denji tidak ikut dengannya. Ke lantai 13 dan bertemu iblis katana di sana. Denji pun langsung berubah dan bertarung dengan si katana sampai jatuh keluar jendela. Kena tendang sampai ke atas kereta, si katana yang tidak habis pikir langsung bertanya mengapa Denji mau bertarung lagi sehingga dia menjawab bahwa ini semua hanya demi dipuji Makima sebab mungkin saja dia diperbolehkan menjilat kakinya kali ini. Lanjut bertarung sampai masuk ke dalam gerbong kereta karena ada wanita yang sedang dalam bahaya. Denji yang mencoba melindungi langsung terpotong kedua tangannya, mengarahkan serangan terakhir mereka. Sementara si katana berhasil menghancurkan gergaji di kepalanya, Denji langsung tertawa sebab dia berhasil memotongnya menjadi dua menggunakan gergaji yang menyangkut di kakinya. Terbangun dengan cuma daleman dalam kondisi diikat rantai,
Bukannya punya sopan santun sedikit, si Katana malah berkata bahwa dia mau membuat anak bersama Makima di depan Denji, sehingga dia pun langsung menendang bijinya. Baru menendang sekali, si Aki datang sehingga Denji pun mengajaknya adu menendang biji si Katana dengan yang berhasil membuatnya menjadi paling ngecanglah yang menang. Walau Aki menolak pada awalnya, namun ketika melihat rokok pemberian terakhir dari Himeno, dia pun menerima tantangan ini dengan gembira. Beralih ke tempat Makima yang melaporkan semuanya kepada petinggi. Ketika mau diinterogasi, Sawatari tiba-tiba saja menggunakan iblis ular untuk memakan dirinya sendiri sampai membuat Kopeni yang ada di sebelahnya trauma. Karena peluru yang mereka kumpulkan sudah cukup banyak, Makima akhirnya bisa menggunakannya untuk melacak lokasi dari iblis pistol. Dengan Denji, Power, dan Aki yang menjalani hari seperti rakyat biasa, terlihat mereka bertiga menjadi lebih dekat setelah kejadian ini. Malam hari, sambil menghisap rokok terakhir pemberian milik Himeno, Aki berjanji dengan dirinya sendiri bahwa akan menjalankan balas dendam ini sambil bersenang-senang agar bisa menceritakannya dengan bahagia nanti ketika bertemu Himeno di alam sana.